Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di MAN 1 Tuban. We are number one. MAN 1 Tuban adalah we are number one. Jadi selamat datang anak-anakku di MAN 1 Tuban. Insya Allah kalian di sini tidak salah. Kalian di sini itu adalah tepat. Nanti akan saya ceritakan di MAN 1 Tuban itu bagaimana cara belajarnya itu nanti. Cuman yang diajarkan di MAN 1 Tuban itu apa saja. Nah, sebelumnya anak-anakku perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Sanusi. Ahmad Sanusi, eling-eling. Jangan sampai ditanya orang, iku Pak Sopo, Pak iku loh, jangan. Bapak Ahmad Sanusi, panggilannya Pak Sanusi. Oke? Nah, Pak Sanusi ini aslinya Brondong. Nah, yang rumahnya sana mesti tahu, aslinya Brondong. Brondong mana, Pak? Desa Jompong, Kelurahan Brondong, Kabupaten Lamongan. Yes? Pak Sanusi nanti di sini ngajar apa? Pak Sanusi nanti di kelas 10 mengampu mata pelajaran kimia. Kimia, nggak pernah tahu, di SMP nggak ada kimia. Di sini itu nanti di tingkat SLTA ada yang namanya pelajaran kimia. Cuma nanti seperti apa kimia, fisika, biologi, nanti Pak Sanusi saya akan diterangkan seperti apa. Kemudian Pak Sanusi di sini sudah hampir 5 tahun diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala, yaitu sebagai Wakil Kepala Bidang Akademik atau yang lebih dikenal dengan Wakil Kepala Kurikulum. Jadi yang mengatur pembelajaran di MAN 1 Tuban itu adalah Pak Sanusi. Yang mengatur kalian itu besok naik kelas atau tidak naik kelas juga Pak Sanusi, aturan-aturannya. Jadi apa di MAN 1 Tuban ada Pak yang tidak naik kelas? Kalau sampean itu atau kalian itu tidak ada masalah, insya Allah tidak akan ada masalah. Ada kakak kelasnya sampean itu yang tidak naik kelas. 1, 2 itu ada. Kenapa? Nanti saya terangkan kenapa dia tidak bisa naik kelas. Atau dia itu harus naik tapi mutasi. Itu nanti ada aturannya. Karena kita sekolahnya negeri, bukan sekolah luar negeri. Kita sekolahnya negeri, ada aturan. Aturannya itu harus diikuti. Tidak boleh tidak diikuti. Salah satu tidak diikuti terutama di bidang kurikulum, maka akan ada masalah. Nah, karena kalian kelas 10, kurikulumnya itu nanti ada 2 mapel. Ada ada intrakurikuler dan ada kokurikuler. Intrakurikuler itu ya mata pelajaran. Kalau kokurikuler itu dikenal dengan apa? Nama P5. Jangan sekali ada kakak kelasnya sampean yang tidak ikut P5. Akhirnya apa? Disuruh pindah. Jangan sampai terjadi. Lek pindah itu piye Pak? Lek pindah biayanya mahal. Wis bayar SPP kene, bayar kono dan lain sebagainya. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, tolong nanti diperhatikan seperti apa model pembelajaran di MAN 1 Tuban. Yang pertama kita terangkan dulu
mata pelajaran PAI. Nah, yang dari SMP dulu PAI jadi satu, tapi kalau dari MTS sudah kenal. PAI di Man 1 Tuban itu ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Masing-masing berapa? 2 jam pelajaran. Ini udah biasa ini, biar tahu saja. Ini udah umum. Terus ada mata pelajaran wajib untuk kelas 10, ada bahasa Arab. Bahasa Arab, Mas, Mbak, bahasa Arab nek kene iku 4 jam. 4 jam loh ya, bahasa Arab. Jangan sampai sampean tidak bisa karena sudah diajari bahasa Arab 4 jam. Bil lughatil arabiyah 4 jam. Bahasa Indonesia biasa, bahasa Inggris, Matika, Pendidikan Pancasila, Penjas Orkes, Informatika. Nah, nanti saya terangkan khusus mengenai informatika nanti di belakang. Informatika seperti apa? Nanti secara khusus. Nah, ini mata pelajaran tematik. Nah, ini tematik itu ada 2, IPA dan IPS. Berarti kan pelajaran tematik. Mas, pelajaran tematik IPA itu ada fisika, kimia, biologi. Apa gurunya 1, Pak? Tidak, gurunya 3. Beda waktu SMP. Kalau SMP IPA gurunya 1. Tapi kalau di tingkat alia, guru IPA itu 3. Guru fisika, guru kimia, dan guru biologi. Tapi nilainya 1. Eling. Sekali lagi, IPA gurunya ada 3. Guru fisika, kimia, biologi, tapi nanti nilainya berapa? 1. Misalnya, kalian fisika dapat 80, kemudian kimia dapat 86. Kimia dapat 86. Tetapi biologinya dapat 70. Maka nilainya itu dijumlah kemudian dirata-rata. Jadi nanti yang dirapot itu tidak ada nilai fisika, tidak ada nilai kimia, tidak ada nilai biologi, tapi nilai apa? IPA, dan nilainya adalah apa? Rata. Jadi eling, kalau IPA di SMP gurunya 1, kalau di tingkat SMA gurunya berapa? 3, tapi nilainya 1. Jadi enggak bisa kelihatan, pinter kimia, pinter fisika enggak bisa kelihatan karena nilainya jadi 1. Demikian juga IPS, gurunya nanti 4. Guru ekonomi, guru geografi, guru sosiologi, dan guru sejarah. Tetapi nilai di rapot nanti berapa? 1. Jadi bisa jadi sampean ekonomi geografi pinter, tapi sampean nggak bisa di sejarah, maka nilai IPS-nya tidak akan bagus karena sejarah sampean nilainya jelek, maka nilainya akan berada di tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah kurikulum mata pelajaran tematik. Nah, gitu. Wes, paham? Lanjut. Nah, ini mata pelajaran lainnya. Ini ciri khas di Man 1 Tuban. Yang pertama, mulok. Mulok di kelas 10 itu namanya adalah tahsinul Quran. Pak, aku masuk neng Man 1 Tuban, tapi saya nggak bisa ngaji. Jangan khawatir, nanti diajari ngaji. Pak, saya masuk di Man 1 Tuban, tapi nggak bisa
menulis Arab. Jangan khawatir, diajari nulis Arab. Jadi mulok diman satu Tuban, biar tahu sejak awal, kelas 10 tahsinul Quran, baca tulis Al-Quran. Kelas 2 nanti tahfidz Quran, tahfidz. Kelas 2 nanti standar minimalnya kalian itu hafal juz 30, bukan hafal 30 juz, tapi hafal juz 30. Sak tahun mosok kok juz 30 gak hafal. Itu di kelas berapa? 2. Itu standar untuk mendapatkan nilai B. Dapat nilai 82, sampean harus hafal juz 30. Pak, saya itu sudah hafal 5 juz, ya nilainya jelas gak 82, jelas mungkin 90. Pak, saya sudah hafal 10 juz, ya nilainya tidak 90, bisa jadi 93. Jadi standar minimal sampai dapat nilai 82 itu adalah hafal juz 30 di kelas 2. Di kelas 3 itu namanya nanti adalah SKUA, standar kecakapan SKUA, standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah. Jadi jangan khawatir, lulusan Man 1 Tuban nanti diajari carane ijab kabul. Wong lulusan Man 1 Tuban ijab kabul gak iso. Diajari tata cara sholat mayit. Lulusan Man 1 Tuban niku lho, sholat mayit lho ra iso. Diajari doa-doa dan lain sebagainya. Jadi lengkap. Pertama BTQ, kedua tahfidz, yang ketiga adalah ubudiyah dan akhlakul karimah. Jangan khawatir, Man 1 Tuban. Nah, penguatan program ini sudah diterangkan ya, otomotif ya. Sudah kan ya? Sudah, otomotif, tata busana, desain grafis, editing video, admin perkantoran. Mas, Mbak, tadi itu kan ada pelajaran informatika toh? Tadi kan ada pelajaran informatika. Nah, pelajaran informatika itu nanti dikaitkan dengan otomotif, dikaitkan dengan tata busana, dikaitkan dengan desain, editing, dan admin perkantoran. Jadi materi editing video, materi desain grafis, admin perkantoran itu nanti dikaitkan dengan apa namanya informatika. Jadi informatikanya 2 jam, yang penguatan programnya ini adalah 4 jam. Total nanti sampai mendapat ilmu komputer adalah berapa? 6 jam. Dan kalian nanti kalau sudah kelas 3 akan mendapatkan sertifikat dari ITS, yaitu dari Prodistik. Sertifikat ITS, larang regane iki Mas. Sampean tahu, kalau tahu sertifikat ITS untuk mengeluarkan ini harganya 72 juta. Gak diomongno ya? Ndak. Untuk mengeluarkan sertifikat dari ITS setiap tahun Man 1 Tuban itu harus bayar ke ITS sebanyak 72 juta. Gak saidik loh ya. Akeh. Gitu ku motor seiso. Jadi sertifikat itu mahal Mas. Jadi penguatan program ini nanti akan diinkludkan dengan kegiatan prodistik otomotif dan tata busana. Sekali lagi, otomotif dan tata busana ini nanti jadi 1 kelas. Ada 2 kelas nanti, Mbak, Mas. Jadi gini, biar tidak salah paham, nanti kelas A dan kelas B, namanya nomenklaturnya nanti ABCD. Kelas A dan kelas B itu adalah kelas otomotif dan tata busana.
Jadi yang sudah milih tata busana dan milih otomotif nanti akan ditempatkan di kelas A dan B. Kemudian desain grafis itu di kelas C. Editing video di kelas D. Selanjutnya semuanya itu adalah admin perkantoran. Tapi editing video banyak kok Pak, sampai 2 kelas. Ya nanti menyesuaikan dengan hasil angket sampean. Tapi yang jelas otomotif dan tata busana berada di kelas A dan B. Untuk editing video, desain grafis, sama admin perkantoran menyesuaikan hasil angket kalian. Ikuti Mas, ikuti sampai selesai. Nanti sampean dapat sertifikat dari ITS. Kalau yang tidak kuliah bisa digunakan untuk bantuan melamar pekerjaan. Kalau yang admin perkantoran, kalau mau kerja di Indomaret dan lain sebagainya, ya sudah langsung masuk gitu aja. Jelas sangat-sangat bisa. Apalagi kerja di mana itu di sini, di Bravo atau di mana itu. Itu kalau sudah di admin perkantoran sangat-sangat bisa. Jadi di Man 1 Tuban itu adalah MA keterampilan, jadi membekali kalian dengan keterampilan selain mata pelajaran yang ada. Oke, lanjut. Nah ini Mas, Mbak, saya ceritakan kakak kelas kalian itu ada yang sakit lama, sakit lama sekali, hampir 1 semester, 2 bulan mungkin. Anaknya itu tidak ikut kokurikuler, tidak ikut P5RA. Karena ini adalah pelajaran wajib juga, apa yang dilakukan oleh madrasah, maka dengan berat hati siswa tersebut harus cabut dari Man 1 Tuban. Mas, Mbak, ada anak kakak kelas sampean tidak ikut kokurikuler P5RA, maka tidak dapat rapotnya. Maka dengan berat hati kami dari pimpinan Man 1 Tuban mengeluarkan anak tersebut. Saya tidak ingin terjadi kepada kalian. P5RA itu apa Pak? Di SMP sudah Mas ya? Sudah. Kalau di sini wajib ikut karena ini kokurikuler ya. Ada rapotnya. Kalau nggak ada nilainya tidak lulus, tidak naik, jelas. Kegiatan P5RA dilaksanakan dengan sistem blok. Sak minggu full sampean gak pelajaran. Full sak minggu dolanan. Full sak minggu gak pelajaran. Lapo Pak? Di semester 1 ada 2 tema, rekayasa teknologi. Di semester 1 rekayasa teknologi dalam waktu dekat, mungkin di bulan Oktober, kalian akan saya minta membuat film pendek. Kalian saya minta membuat film pendek. Bukan apa namanya perorangan, tetapi per kelompok. Nggak film pendek. Piye Pak carane? Golek ning YouTube wakeh. Jadi di semester 1 di sekitar bulan Oktober aja. Itu nanti kalian akan ada materi P5RA yaitu rekayasa teknologi, dalam hal ini adalah membuat film pendek. Berapa menit? Biasanya 10 menit. Pak gak duwe komputer, lho kan iso gawe HP toh. Nah itu. Mas,
Mbak, jangan ndak ikut ini. Kalau ndak ikut nggak dapat nilai, otomatis saya pindah. Tak suruh pindah, bukan tak pindah. Mas, Mbak, nanggolek sekolahan liya, mantuban ora kepengin duwe bocah koyok rupamu. Nanggolek sekolahan sing liya. Wis gak ngurusi bocah sing aneh-aneh. Pak Sanusi ini mau ngurusi anak-anak yang mau nurut, mau aturan di Man 1 Tuban. Ikuti saja. Kalau ingin selamat di sini, ikuti saja. Lah wong karek mlebu tok lho. Kok gak melu? Rekayasa teknologi, kemudian yang kedua nanti mendekati semester ada kearifan lokal, di semester 2 ada hidup berkelanjutan. Temanya seperti apa? Nanti. Tapi yang jelas sebagai gambaran di bulan Oktober kalian akan dikumpulkan di sini selama 1 minggu full sampean membuat film pendek. Nah itu. Ini wajib ikut loh ya. Gak ikut, gak ono absene, gak ikut, gak ono absene, gak ono nilainya, maka dengan berat hati Pak Sanusi akan meminta kalian untuk pindah sekolah. Wis teges, Mantuban menuju madrasah tanpa tatib. Jadi Man 1 Tuban ini punya cita-cita kedepannya Man 1 Tuban itu sudah tidak ada tatib. Artinya apa? Bocah iku wis manut kabeh. Gak usah tatib lho, bocah wis manut. Sementara ini masih ada. Nah, ini pelajaran di kelas 11 PAI, mapel wajib, mapel pilihan nanti saya terangkan. Mulok, tahfidz Quran, penguatan program. Penguatan program tadi sudah ada otomotif, tata busana, desain grafis, editing video, admin perkantoran. Nah ini mapel pilihan. Mas, Mbak, mulai sekarang tidak ada yang namanya jurusan IPA. Tidak ada yang namanya jurusan IPS, tidak ada yang namanya jurusan bahasa atau jurusan agama. Gak ono. Wis gak zaman. Jadi sekarang sudah tidak ada jurusan, Pak saya mau besok itu mau jurusan IPA Pak. Gak ono. Tidak ada. Yang ada itu adalah pilihan mata pelajaran. Nanti sama BK akan diarahkan. Mengarahkannya gimana? Pak, saya besok mau kuliah teknik. Berarti kalau ingin kuliah teknik berarti sampean harus milih mata pelajaran matematika lanjut, fisika, kimia. Kalau mau gini aja, saya tak fokuskan. Pak, saya besok mau ke teknik mesin. Mau ke teknik mesin, berarti sampean harus milih mata pelajaran apa? Fisika, matematika, fisika, dan apa? Kimia. Pak, saya besok mau kuliah teknik informatika. Berarti sampean harus milih mata pelajaran apa? Matematika, fisika, dan informatika. Berarti sampean enggak dapat biologi dan tidak dapat kimia. Bisa dipahami ya? Bisa. Dan itu nanti BK yang menerangkan besok sambil berjalan. Pak, saya besok mau jadi perawat Pak, mau jadi bidan. Nah, perawat bidan itu cocoknya materi apa? Berarti sampean milih harus ada mata pelajaran apa? Biologi. Jadi mata pelajarannya nanti yang utama adalah apa? Biologi, kimia, nggak usah matematika nggak apa-apa. Biologi, kimia, ekonomi, dan sosiologi. Jadi kalau kesehatan
itu wajib ada sosiologi. Jadi ada biologinya, ada kimianya, dan ada sosiologinya. Hati-hati loh ya. Pilihan mata pelajaran ini harus sampean besok itu punya cita-cita ingin jadi apa. Itu hati-hati Mbak, Mas. Hati-hati bener, jangan sampai keliru. Wes kadung ngemek fisika, kimia, matematika, fisika, kimia, lah kok bedaftar ning kesehatan. Ya enggak diterima. Wong kalian enggak dapat mata pelajaran biologi. Paham ya Mas itu Pak Samsi ya? Hati-hati, hati-hati. Wes tak terangno sejak awal. Pak, saya besok ingin jadi bisnismen. Saya mau kuliah akuntansi Pak. Oh berarti mata pelajaran yang harus ada apa? Ekonomi. Akuntansi itu kaitannya dengan bahasa Inggris. Berarti ekonomi, bahasa Inggris lanjut dan lain sebagainya. Harus mulai dari sekarang cita-citanya apa, kemudian milih mata pelajaran apa. Cita-cita itu penting. Kelas 1 harus sudah tahu. Karena ini, kalau sampean milih mata pelajaran keliru, maka jangan salahkan madrasah, sampean juga tidak bisa kuliah. Wong wis jelas-jelas, sampean itu milih matematika, fisika, kimia, lah kok kepengin jadi bidan. Ya ora iso, wong bidan itu syaratnya harus ada apa? Biologi dan harus ada sosiologi, harus jiwa sosialnya harus ada. Nah hati-hati ya. Jadi mulai dari sekarang sampean itu ngerayangi, tapi jangan khawatir. Di bulan Oktober nanti kalian akan ada tes psikologi. Tes psikologi nanti di bulan Oktober, salah satunya mendeteksi IQ sampean, mata pelajaran yang cocok, dan pekerjaan yang cocok. Misalnya si Fulan, nah masnya ini, setelah dites psikologi, mata pelajaran yang menonjol adalah fisika, kimia, matematika, fisika, kimia, pelajaran yang menonjol. Berarti nanti pekerjaan yang cocok adalah teknokrat. Nah, teknokrat itu berarti apa? Insinyur. Insinyur itu berarti kuliahnya harus apa? Teknik. Itu nanti ada di bulan Oktober. Jangan khawatir, di Man 1 Tuban ada seperti itu. Tes psikologi ini bayar Pak? Tidak. Jangan khawatir. Urusan bayar-bayar Mas, Mbak, biar tidak ada salah paham di depan. Urusan bayar, sampean bayarnya itu sekali. Bayar komite setiap bulan, maka untuk kegiatan yang lain sudah tidak ada membayar lagi. Ono tes psikologi yo gratis. Bayar semesteran yo wis ora bayar. Nanti ada ID card yang seperti ini ya wis gak usah tak sibukno wis. Mas-mas sampean nak nggo ID card ngene to ya. Terus ditempel ning gerbang iku ya. Iku larang iku. Iku ya gratis. Kalian sudah bayar SPP untuk semuanya. Tes psikologi itu mahal loh ya. Mahal. Itu sudah tidak bayar lagi karena itu sudah tercover di pembayaran sampean di setiap bulannya. Nah, ini adalah mata pelajaran pilihan kakak-kakak kelas sampean. Perhatikan yang kelas K. Yang kelas K itu ada ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, kimia, bahasa Inggris. Nah, berarti ini sepertinya anak K ini sepertinya anak K ini punya cita-cita ingin jadi modin. Karena cenderung ke mata pelajaran apa? Agama. Sepertinya Pak Samsi nggak tahu itu. Ini pilihannya anak-anak kok. Contoh yang lain sing dia misalnya
Mangel iki. Fisika, wis iki pilihane bocah-bocah ya gak paham mau. Pilihannya bocah-bocah. Jadi ini adalah pilihan anak-anak. Ini jadi mulai dari sekarang kalian harus sudah bisa memetakan. Misalnya di poin B ada matematika lanjut, fisika, biologi, informatika, ekonomi. Oh, kemungkinan yang B ini kemungkinan loh ya. Ini adalah anak-anak yang punya cita-cita ingin teknik industri. Teknik apa? Industri. Sepertinya itu. Teknik industri. Karena teknik industri tidak membutuhkan kimia, tapi membutuhkan mapel biologi dan informatika. Kalau teknik yang wajib teknik itu hanyalah matematika dan apa? Fisika. Itu yang wajib. Yang lain nanti tinggal fokusnya kemana. Kalau di mana ya? Yang A. Yang A itu matematika lanjut, fisika, kimia, informatika, bahasa Inggris lanjut. Ini mungkin teknik kimia bisa, teknik mesin bisa. Kalau teknik mesin itu wajib ada kimianya. Karena di teknik mesin itu nanti dipelajari tentang bensin dan lain sebagainya. Jadi wajib ada kimianya. Selain mata pelajaran wajib ada matematika, fisika, ditambahi dengan apa? Kimia. Dan ada bahasa Inggris lanjut dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nanti di kelas 10 sampean akan memetakan ini, memilih. Jadi enggak ada jurusan IPA IPS loh ya. Enggak ono jurusan IPA IPS. Terus iki di kelas J misalnya, kelas J ekonomi, geografi, antropologi. Lho kok ono kimia Pak? Ya ora mesti wong iki pilihane bocah kok. Apa karena guru kimianya wayu-wayu, ganteng-ganteng jadi banyak yang milih kimia? Ya saya enggak tahu. Tapi yang jelas di sana kimianya banyak. Nah, itu. Ada pertanyaan mungkin? Enggak ada ya? Jam songo. SKS. Loh, lek Mantuban nih loh, ono SKS. Mas, Mbak, kalian kalau merasa saja ya, merasa IQ-nya tinggi, merasa pinter, merasa superior dari teman-teman, jangan khawatir sekolah diman. Akan ada perlakuan khusus yang namanya SKS. Kalau bahasa kerennya itu apa? Akselerasi. Bahasa kerennya itu adalah akselerasi, itu di bahasa dinas. Di bahasa SMP, SMA itu namanya akselerasi. Tapi kalau di bahasanya MTS, MA itu adalah sistem SKS, sistem kredit semester. Kalian bisa lulus cuman 2 tahun. Sampean bisa lulus cuman 2 tahun. Tapi ada beberapa konsekuensi. Konsekuensinya ora patok iso dolanan. Ya belajar terus kan. Dapat iso dolanan, gak sepiro iso mabar. Wayahe mabar kancane sampean mungkin belajar. Wayahe sampean kanca-kancane bal-balan, sampean ora iso bal-balan. Karena sampean akan dikejar dengan yang namanya UKBM agar lulus cepat. Tapi jangan khawatir, enak lulus cepat, biayanya lebih murah. Harusnya SPP-nya 3 tahun, SPP-nya hanya berapa? 2 tahun. Apa itu SKS? Dengan sistem SKS dimungkinkan siswa dengan kriteria kelompok belajar cepat, Pak Sanusi nanti lebih sering menyebut KBC, maka dapat lulus dari MAN 1 Tuban hanya 2 tahun. Oh, enak 2 tahun lulus kuliah. SKS ini hanya di MAN 1 Tuban toh Pak? Tidak, banyak.
di Man 1 Tuban. Kalau di Bojonegoro itu di Man 1 Bojonegoro. Kalau di Babat itu di MTSN 1 Babat. Kalau di Kediri itu ada Man 2 Kota Kediri. Kalau di Pasuruan itu Man Kota Pasuruan dan lain sebagainya yang sudah menerapkan SKS. Bagi yang mau nanti ikuti arahan Pak Sanusi. Karena ini anak-anak khusus, tidak semua anak bisa ini. Syarat SKS yang pertama, ulangan harian 1 nilai minimal 85. Kabeh. Semua mata pelajaran ulangan harian 1 harus 85. Nilai fisika ya 85, nilai kimia ya 85, nilai bahasa Arab ya harus 85. Kadang-kadang susahnya di Man 1 Tuban, matematika 90, fisika 90, kimia 90, bahasa Arab 75. Terus piye Pak? Tidak masuk dalam kategori KBC. Out dari KBC. Semua mata pelajaran harus 85. Ada mata pelajaran bla 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 85, penjaskes nilainya 78 karena ora iso melayu. Ya wes, gak bisa. Wes, nilai minimal 85 untuk semua mata pelajaran tanpa terkecuali. Lah nilainya 90 semua, lah kok gak iso ngaji? Ya gak iso. Nilai mulok tahsinul Quran juga harus di atas 85. Susahnya di sana. Di bulan Oktober akan ada tes psikologi. Dan nilai anak KBC IK-nya harus di atas rata-rata. Piro Pak? Di atas rata-rata itu berarti harus di atas 110. Lah misalnya nilainya 85 wis 90 kabeh, lah kok IK-nya 105. Piye Pak? Out. Enggak bisa. Karena ini aturan. IK-nya harus berapa? SMP wis tahu tes psikologi itu Mas? Belum ya? Kalau belum, kalau sudah tes psikologi biasanya hasilnya tidak jauh beda. Di SMP sampean sudah tes psikologi 100 ya. Di SMP sampean sudah tes psikologi 105, di aliyah ini bisa naik sedikit, bisa turun sedikit. Biasanya kalau naik menjadi 106, kalau turun biasanya menjadi 104, tidak jauh dari itu. IK-nya di atas rata-rata, harus jenius, tidak boleh standar. Dan anak KBC itu harus disetujui semua guru dan orang tua. Semua guru harus setuju. Si Fulan ini dipromosikan menjadi KBC. Ternyata ada satu guru yang nggak suka dengan si Fulan. Oh, betul si Fulan itu senengane telat, angger sekolah telat. Ada satu guru yang menghambat si Fulan tidak bisa KBC, maka si Fulan tersebut harus apa? Out. Enggak boleh. Semua guru harus setuju. Nah itu. Disetujui orang tua. Wong tuane kudu setuju. Nek wong sekolah setuju tapi wong tuane mau anakku kepengen sekolah kayak kanca-kancane wae, ya gak jadi. Misalnya semua guru sepakat si Fulan masuk KBC, dipanggil orang tuanya. Orang tuanya enggak mau Pak, anak saya biar bareng-bareng sama teman-temannya. Ya enggak jadi. Harus disetujui guru dan orang tua. Nah, yang agak susah itu ini. Yang terakhir.
Siswa KBC itu harus menulis fakta integritas bahwa besok harus kuliah. Tidak boleh tidak. Harus kuliah. Harus mengikuti yang namanya SNBP prestasi. SNBP enggak diterima, harus melalui SNBT jalur tulis. Jalur tulis tidak diterima, harus lanjut ke mana? Ke jalur mandiri. Wajib kuliah. Apa kuliahnya kudu di negeri, Pak? Tidak. Yang penting wajib kuliah. Yang wajib ikut SNBP dan SNBP. Ini yang agak susah ini. Lah wis kadung dipercepat, lah kok gak kuliah? Melanggar aturan. Madrasah yang kena. Maka harus ada yang namanya persetujuan orang tua. Wajib kuliah. Nah, itu ya. Ini tentang apa? SKS. Kalender piye to, Pak? SKS iku. Nah, tak terangno ngene Bim nisan. Cek di tok. Nah, semesternya podo Mas. Loh, SKS bosah sing KBC iku didhewekno to, Pak? Disendirikan, tidak. Anak KBC nanti tidak disendirikan. Gabung ambek kanca-kancane, tetep koncone rujaan ya melu rujaan. Tapi ora sampai mari. Biasanya bar rujaan terus selfie-selfie. Biasanya anak KBC baru jaan mangan mari ngono lungguh ngerjakno soal meneh. Kancane sik apa selfie baru jaan mangan lungguh ngerjakno soal kancane sik mabar. Nah ngono. Nek sing anak KBC gitu. Satu Mas, Mbak, siswa yang KBC itu di semester 1 kumpul sak kanca-kancane. Kumpul kelas A ya kumpul A, B ya B, dan seterusnya kumpul. Cuma nanti akan ketahuan siapa yang cepat, cepat, normal, dan lambat. Yang cepat nanti tetap kumpul, di semester 1 kumpul. Di semester 2, anak yang KBC itu akan saya pindah. Misalnya gini, kelas A itu ada anak KBC 1. Kelas B ada anak KBC 1. Kelas C ada anak KBC 4. Kelas D ada anak KBC 1. Berarti ada berapa itu? 1, 1, 4, dan 1. Sing liyane ora ana sing KBC, misale. Maka kelas A, B, dan C itu nanti kelasnya akan saya pindah di kelas apa? A, B, dan D akan saya pindah di kelas C, ngumpul. Tapi tetap kumpul dengan yang lainnya. Cuman yang 1 itu tadi saya pindah biar ngumpul dengan temannya sama-sama KBC. Tapi juga kumpul dengan kelas normal dan kelas lambat. Nah, itu dimulai di semester berapa? 2 ya. Di semester 3, semester 4, dan semester 5. Jadi anak KBC di bulan Maret koncone sampean wayahe P5 di bulan Maret koncone sampean wayahe P5 anak KBC wayahe semesteran. Jadi koncone P5 gawe sak minggu dulunan anak KBC apa semesteran. Nah itu misalnya itu di semester 2, di semester 3 juga April sampai Juni. Cuma kalau di semester 3 ya anak yang normal semester genap, tapi anak yang KBC sudah semester ganjil di kelas 11. Nah itu turut nanti saya terangkan kalau sudah muncul anak KBC-nya. Semester 3, 4, 5. Nah, ini nahnya ini loh, yang terakhir ini loh. Yang terakhir di nomor 6,
sampean itu akan dipindah kelas. Anak KBC itu akan dipindah kelas. Koncone sampean jek kelas loro, tapi sampean sudah dititipkan di kelas 12 di kakak kelas sampean. Di poin 6 ini, anak KBC akan pindah kelas naik satu tingkat. Jadi sampean sudah enggak satu liting ini lagi. Litingnya sampean adalah liting kakak kelas. Ada di kelas ya kelas 2, yang kelas sampean. Nah itu. Jadi anak KBC semester 1 sampai 5 itu sik kumpul sak kancane, semester 6 sudah dipindah di kakak ke kelas. Biasanya mentalnya harus kuat karena sampean dianggap adik kelas tetapi berada di kelas yang sama dan lulusnya sama. Nah, mentalnya itu harus diperkuat. Maka peran BK itu nanti yang paling penting di sistem SKS ini. Kalendernya seperti ini. 2 tahun yang ingin, nah ini di Mantuban loh ada. Di SMA sini ada loh enggak? Enggak ada. Di Man 1 Tuban. Di SMA sebelah-sebelah apakah yang ada? Sertifikat prodistik. Sertifikat dari ITS. Bukan main-main, bukan sertifikat dari kampus yang bukan, tapi dari mana? ITS. Di Man 1 Tuban lo ada. Dan tidak bayar lagi. Saya contohkan, mohon maaf. Saya contohkan, di Man 1 Lamongan itu juga ada prodistik. Tapi anaknya bayar dewe. Di Man 1 Lamongan, mohon maaf ya. Ngerasani tonggo. Di Man 1 Lamongan itu ada prodistik juga. Tapi yang ikut prodistiknya anaknya bayar lagi. Yang tidak ikut prodistik enggak bayar, yang ikut prodistik bayar. Perulangannya enggak salah 100 atau berapa gitu. Tetangga kita, Man 1 Lamongan. Di Man 1 Tuban tidak. Sudah include semuanya itu. Prodistik sudah include. Tata busana include sudah. Bayarnya di Man 1 Tuban itu adalah ini. Pada saat tata busana itu kan 6 jam pelajaran, wedok cewek. Pada saat pelajaran tata busana itu kan 6 jam pelajaran. Nah, otomatis kan lesu toh. Nah, kok tuku mangan-mangan dhewe ya. Itu tidak disediakan Man 1 Tuban. Tuku pentol-pentol dhewe gawa ning lepe kono. Nah, mangan, jahit, mangan. Nah, itu tidak disediakan ya. Terus yang pelajaran prodistik komputer itu 6 jam toh. Nek komputer 6 jam. Kejam gitu. Terus piye? Yo nggawa jajan. Nek nggawa jajan berarti beli sendiri ya. Tidak disediakan Man 1 Tuban. Tapi yang lainnya insya Allah sudah disediakan. Nah itu. Jadi kalau kita lihat di sekolah 11 ini tidak ada yang kerjasama dengan ITS. Man 1 Tuban kerjasama. Di sekolah sebelah tidak ada yang sistem Excel. Di sini ada. Jangan khawatir, semuanya ada. Ini ya, kurikulum Man 1 Tuban. Oh selesai. Ada satu lagi yang masih kurang. Yaitu tak carikan dulu ya. Kriteria kenaikan kelas. Pak Sanusi lupa kemarin. Sebentar ya, tak carikan dulu.
masih agak jauh. Pembiasaan, aduh, ayo. Jauh. Pembelajaran. Nah, ini kriteria kenaikan kelas agar sampean nanti tidak salah jalan, tersesat di jalan. Mulai dari sekarang tolong ini diperhatikan. Ono kakak kelas sampean, Pak, ujuk-ujuk kok aku kok dikon pindah toh, Pak? Lah ini di sini. Hati-hati. Nah, ini. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Pembelajarannya sampean itu ada 2, Mas, Mbak. Ada 2, ada intra dan ada ko. Ada intrakurikuler dan ada kokurikuler. Wis bahasa kokurikuler itu apa toh? Wis P5 itu aja ya. Sampean lebih familiar P5 ya. Ada intra ya pelajaran biasa dan ada P5. Dua-duanya diikuti. Salah satu enggak diikuti out dari Man 1 Tuban. Tidak ngerawati bocah sing angel. Mengikuti pelajaran di madrasah selama minimal 70%. Hati-hati ini. Nah, ini 70% ini bahasa 70% ini bahaya. Kasusnya gini, kasusnya ada anak, sama hitung ya, 1 tahun itu ada 312 hari untuk 213 ya, 213 300 saja, 300 lebih dikit lupa. Segini aja, Mbak, Mas. KBM di Man 1 Tuban selama 1 tahun itu kurang lebih sekitar 300 hari. 300 hari. 300 lebih sedikit, 300 saja. Sampean harus hadir di Man 1 Tuban minimal 70% minimal. Jadi kasusnya gini, tak bilang kasus saja. Ada 1 anak, alfanya enggak banyak, alfanya cuma 10. Tapi anak ini punya penyakit kronis, penyakit psikis, penyakit kronis yang mengharuskan dia itu tidak masuk di Man 1 Tuban itu hampir sekitar 56 hari. Gak melbu karena sakit 56 hari karena sakit psikis, sakit kronis. Setelah saya hitung, kehadiran di Man 1 Tuban itu kurang dari 70%. Maka mohon maaf, anak tersebut harus out dari Man 1 Tuban. Pak, berarti ora oleh loro, Pak. Iya. Ojo punya cita-cita sakit. Mulai sekarang jangan punya cita-cita sakit. Sampean kehadirannya kalau kurang dari 70% alasan apapun, maka harus out dari Man 1 Tuban. Eling-eling. Lawang alfaku mek 10 loh, Pak. Kok disuruh out? Karena sampean sakitnya lebih dari 30% hari efektif. 70%. Mengikuti pembelajaran di madrasah selama minimal 70%. Mas, somben lek ditokno Pak Sanusi, ini dasarnya. Ya,
Ojo bes. Ojo ditokno ndak. Memiliki prosentase ketidakhadiran tanpa keterangan A maksimal 25 hari. Sampean kok A-nya 23. A-nya 23. Berarti kan si aman toh. Biasanya A23 itu sampean sudah disuruh out dari MAN 1 Tuban. Karena apa? Daripada nanti sampean tidak naik, lebih baik sampean pindah sekolah. Iki bener ya di MAN Tuban. MAN 1 Tuban menuju madrasah tanpa tata tertib karena anaknya sudah tertib semua. Kalau sudah tertib semua, nanti gedung tatib akan dibongkar karena anaknya sudah tertib semua. Absennya sudah bagus, kehadirannya sudah bagus. Mas, Mbak, ojo sampai alfa sampai 25 hari. Tapi sakit sewering ya sama, kena di poin nomor 2. Kehadirannya harus berapa? 70%. Ada 2 yang kena. Tidak hanya alfa, sakit, izin juga bisa kena. Jadi jangan enak-enakan izin sak karepe dhewe. Atau memiliki skor poin pelanggaran maksimal 10. Skor-skor itu tatib yang tahu, Pak Samsi nggak paham. Untuk fase E, peserta tidak boleh memiliki nilai di bawah KKTP. KKTP ini MAN 1 Tuban piro? 75. Kalau nilainya sampean kurang dari 75, nanggolai gurune. Kalau nilainya kurang ulan harian, nilainya dapat 65, nah cari gurune. Pak Bu minta remedi agar nilainya 75. Loh, ini lebih jelas. Tidak boleh memiliki nilai di bawah KKTP. Gak oleh. KKTP ini piro? 75. Wes iki diterangno lho ya. Jangan nanti di belakang gak pernah sosialisasi. Berarti gak ngerungokno. Apabila dan seterusnya, nah ini nilai P5RA, namanya sekarang bukan P5 PPRA ya, ini nama lama. Nama sekarang adalah P5RA, sekurang-kurangnya nilainya adalah BSH, berkembang sesuai harapan. Wis iku nanti gurune sing menilai. Jadi kalau di kriteria ABCD, nilai BSH itu adalah nilai apa? B. Ya, kalau di kriteria ABCD, A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukupan, D itu berarti apa? Yes, pokoknya welek gitu aja. Ya, Mas, Mbak, nilai P5 harus apa? BSH. Di bawah BSH bagaimana? Siap-siap mengeluarkan diri dari MAN 1 Tuban. Berani Pak? Berani. Tanya aja kakak kelas sampean. Apa berani Pak MAN Tuban? Enggak menaikkan, berani. Tanya aja kakak kelas sampean. Jadi MAN Tuban menuju madrasah tanpa tata tertib. Bocah-bocah sing enggak tertib, nah mundur. Nah itu. Nilai P5 sekurang-kurangnya biasa, nilai ekstra kepramukaan baik. Nah kelas 10 wajib pramuka loh ya. Sabtu ya, ono Jumat, Sabtu ya ada mob ya. Nah nek gak melu mob, gupintesi sitok-sitok ya. Tak pindah langsung ya, nek gak melu mob. Nah, kehadiran peserta didik sekurang-kurangnya 90% dari efektif. Nah itu nomor 9 itu kaitannya dengan alfa dan sebagainya itu ya. Nah ini adalah kriteria kenaikan dan ini sudah didokumentasi, gak oleh dinyang. Wes ditanda tangani wong Kanwil, wong Surabaya, gak oleh dinyang. Sampean di madrasah kudu 70%.
di bawah 70% out. Alfanya maksimal 25. Sebelum 25, nah segera out daripada nanti sampean tidak naik kelas. Wis sampai di sini Pak Sanusi ngomongnya ya ngunuku wis panjene wong daerah wetanan ya campur-campur Indonesia, Jawa dan agak keras. Keras Pak Sanusi, keras. Gak cocok sikat. Nah, itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan pertanyaan, tapi gak usah hadiah. Pertanyaan. Tanya tentang apa gitu loh, sing enak. Yang jelas pesannya Pak Sanusi mulai dari sekarang sampean harus sering ngobrol sama orang tua. Pak, Bu, saya besok itu kuliah, apa tidak? Kalau kuliah, kuliahnya di mana? Kuliah ambil jurusan apa? Karena nanti sampean menentukan pilihan mapel biar tidak salah. Ben gak nyalano madrasah. Madrasah lo pernah disalahkan. Wong anak saya itu kepengen kuliah teknik Pak, kok nggak bisa, kenapa? Ya karena mapel pilihannya salah. Teknik itu harus ada fisika dan matematika. Pak, anak saya loh Pak mau ning keperawatan, kenapa nggak bisa daftar? Ya kesalahan anak aja jenengan sendiri. Kalau mau ke keperawatan harus ngambil yang ada biologi dan sosiologinya. Itu milih biar tidak salah ya. Itu pesannya Pak Sanusi. Pokoknya somben kelas 1 ning kelas loro milih mapel ojo sak karepe dhewe. Harus komunikasi dengan orang tua biar tidak salah jalur. Wes, ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada ya sudah. Aku ya wis pegel kok. Ya, angkat tangan. Wis pegel ya. Jadi pesannya Pak Sanusi, ketertiban tolong dijaga Mas, Mbak, karena cita-cita Pak Sanusi itu adalah menuju madrasah tanpa tata tertib. Wis gak usah diubrak-ubraki, potong rambut, bajunya dimasukkan. Nah besok-besok itu mungkin kedepannya sudah tidak ada gitu lagi. Anak masuk ning man itu sudah otomatis rapi, gawanteng, rambutnya kelimis. Nah wis kaos kaki ganteng, sabuk sabuk man satu tuban, dasinya ya rapet dan lain sebagainya. Ada pertanyaan? Gak ada ya? Wes, kalau gak ada, setelah ini mungkin materi yang lain dari saya Pak Sanusi selaku Wakil Kepala Bidang Akademik membuka layanan kalau misalnya ingin tanya-tanya di ruang guru sana ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.